Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan anggota yaitu Aladia Aisyah Pitaloka dengan NIM 034, Dwi Rahmawati Fajrin dengan NIM 042, dan Amalia Hafiza dengan NIM 044. Kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yaitu tentang optimasi keuntungan family cookies menggunakan program linear metode simplex. Yang pertama, pendahuluan. Penjualan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari produsen kepada konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari produk ataupun barang yang dihasilkan. Dalam rangka meningkatkan keuntungan penjualan, tujuan utama adalah mencapai hasil optimal dengan meminimalkan biaya modal sambil tetap mempertahankan kualitas produk. Penggunaan teknik optimasi menjadi kunci dalam memberikan solusi terbaik yang dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi, baik itu dalam menghadapi situasi yang paling tidak menguntungkan atau situasi yang paling menguntungkan. Optimasi keuntungan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan dengan maksud memperoleh keuntungan seoptimal mungkin dalam suatu permasalahan. Menurut Mongin, dalam dunia perdagangan yang penuh persaingan, pedagang dan pengusaha dituntut untuk merancang strategi yang efektif agar proses perdagangan berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan maksimum. Namun, berbagai masalah muncul, terutama ketidakstabilan antara pengeluaran dan pemasukan yang menyebabkan nilai produksi tidak optimal. Persaingan bisnis yang sengit saat ini ditandai dengan munculnya berbagai produk serupa di pasar, membuat pola permintaan konsumen berfluktuasi, sehingga perusahaan kesulitan menentukan jumlah produk yang optimal untuk dihasilkan. Penerapan masalah optimasi yang akan dilakukan di toko Family Cookies yang beralamat di Ngasinan, Klutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Permasalahan optimasi keuntungan dilakukan dengan penerapan program linier. Program linier adalah suatu metode matematika yang terkait dengan masalah optimasi, di mana tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan X dalam batas sumber daya yang tersedia, yang direpresentasikan oleh variabel input. Menurut Herjanto, optimasi dalam perusahaan atau industri dapat dilakukan dengan menggunakan program linier karena adanya keterkaitan linier antara tingkat keuntungan, faktor produksi, dan jenis produk yang diproduksi. Metode simplex merupakan pendekatan yang digunakan dalam program linier untuk mencari solusi optimal melalui serangkaian tahapan iterasi dimulai dari pengerjaan dasar awal yang memadai hingga mencapai pengerjaan dasar akhir yang optimal, yang tercermin dalam nilai fungsi tujuan. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana menentukan kombinasi produk sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh kombinasi produk sehingga menghasilkan keuntungan yang optimal. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah satu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi toko cookies family maupun toko cookies lainnya. Dua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, terutama dalam mengaplikasikan teori program linier. Tiga, sebagai salah satu penerapan ilmu yang didapat oleh penulis selama masa perkuliahan. Adapun batas masalah dalam penelitian ini yaitu fungsi kendala dilihat dari bahan baku umum pembuatan cookies. Variabel-variabel yang digunakan dilihat dari 3 jenis cookies. Selanjutnya akan membahas tentang metode yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alodia Aisyah Pitaloka. Pada bagian metode, penelitian yang digunakan terdiri atas beberapa tahapan untuk menentukan optimasi keuntungan dengan menggunakan metode simplex sabar batas. Adapun metode atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini yaitu yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu memanfaatkan bahan-bahan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua ada pemilihan model pemetaan masalah, yaitu program linier menggunakan metode simplex cakup batas yang digunakan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga ada pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara dengan pemilik family cookies yang digunakan untuk pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data bahan utama kue kering, waktu produksi kue kering, jumlah hasil produksi kue kering, dan harga kue kering. Yang keempat ada pengolahan data dan analisis, yaitu pengolahan data dan analisis menggunakan metode simplex cakup batas pada program linear dengan aplikasi POM-QM. Yang kelima ada implementasi model, yaitu pemodelan program linear dilakukan dengan menggunakan metode simplex cakup batas.
Subjek pada penelitian ini yaitu Ibu Sri Wulandari, pemilik perusahaan pemilik cookies yang beralamat di Ngasinan, Kelurahan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Family Cookies merupakan perusahaan home industry bakery yang berdiri sejak 1998. Pada tahun 2021, Family Cookies melakukan inovasi produk yaitu memproduksi kue sisir, kue basah, dan donat. Inovasi lain yang dikeluarkan oleh Family Cookies setiap tahunnya dalam pembuatan cookies akan menghasilkan produk baru yaitu kue karakter yang disukai oleh kalangan anak-anak. Kue yang di packing di dalam toples bisa langsung dijual atau bisa disusun ke dalam karton untuk disalurkan kepada distributor. Untuk saat ini, Family Cookies sudah memiliki beberapa distributor yang terletak di Tulungagung, Kediri, Malang, Surabaya, Pacitan, dan Pasuruan. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam mendapatkan data, karena teknik pengumpulan data ini merupakan hal yang strategis di dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada lembar wawancara. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan wawancara dengan pemilik Family Cookies, yaitu Ibu Sri Wulandari via telepon dan secara langsung. Yang kedua ada observasi. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Untuk objek observasi ini, peneliti berkunjung langsung ke Family Cookies yang berlokasi di RT 1 RW 1, Dusun Ngasinan, Kelurahan Kelutan, Kabupaten Trenggalek. Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada faktor kendala yang digunakan meliputi ketersediaan bahan baku utama pembuatan kue kering, harga jual tiap produk, dan jumlah produksi tiap produk. Yang pertama ada data observasi. Penelitian ini mengumpulkan data antara lain data ketersediaan bahan baku utama, harga jual tiap produk, dan biaya produksi. Data yang telah dikumpulkan tersebut sebagai kendala permasalahan optimasi produksi dan data hasil perhitungan keuntungan tiap produk sebagai fungsi tujuan dalam memaksimumkan keuntungan tiap produk. Yang kedua ada variabel penelitian. Family Cookies memproduksi 3 jenis produk olahan antara lain nastar, putri salju, dan lidah kucing. Produk tersebut diproduksi dengan berat satuan 420 gram per kemasan. Jenis produk tersebut didefinisikan sebagai variabel penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ada X1 yaitu jumlah produksi nastar, X2 jumlah produksi putri salju, dan X3 jumlah produksi lidah kucing. Yang ketiga ada pengolahan dan analisis data. Tahapan pengolahan dan analisis data dimulai dengan mendeskripsikan data observasi yang telah dikumpulkan menjadi variabel penelitian. Variabel penelitian selanjutnya diformulasikan menjadi bentuk model pemrograman linear dengan fungsi tujuan untuk memaksimumkan keuntungan produksi tiap produk dan kendala dari ketersediaan bahan baku dan harga jual. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode simplex tabel batas. Metode simplex adalah salah satu pendekatan dalam memecahkan permasalahan linear programming yang memiliki dua atau lebih variabel keputusan, di mana dalam menentukan kombinasi optimal dilakukan melalui iterasi secara berulang terhadap tabel simplex sampai ditemukan nilai yang optimum dalam masalah optimasi yang meliputi memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Metode simplex memiliki keunggulan yaitu mampu menyelesaikan permasalahan linear programming dengan dua atau lebih variabel keputusan. Sedangkan cabang batas atau branch and bound adalah sebuah metode untuk menghasilkan penyelesaian optimal. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil. Dari wawancara dengan pemilik toko Family Cookies didapat data sebagai berikut. Yang pertama ada tabel keuntungan produk per toples seperti pada tabel. Yang kedua ada data hasil wawancara. Dari tabel data hasil wawancara sehingga diperoleh hasil fungsi tujuan dan kendala sebagai berikut. Yang mana fungsi tujuannya F, X1, X2, X3 sama dengan 14.000 X1 ditambah 16.000 X2 ditambah 18.000 X3 yang memiliki kendala 10 X1 ditambah 8 X2 ditambah 6 X3 kurang dari sama dengan 40. 4 X1 ditambah 1,5 X2 ditambah 5 X3 kurang dari 28. Kurang dari sama dengan 28. 6 X1 ditambah 6 X2 ditambah 12,5 X3 kurang dari sama dengan 42. X1, X2, X3-nya yaitu lebih dari sama dengan 0. Data tersebut dihitung menggunakan aplikasi QM, yang mana hasil menggunakan aplikasi QM sebagai berikut. Tabel 3 terdapat hasil iterasi menggunakan aplikasi QM. Tabel simplex dapat dilihat dari tabel di atas. Variabel basis mula-mula adalah slek 1, slek 2, slek 3. Pada iterasi pertama, tampak bahwa ada elemen CZ, CJ dikurangi ZJ lebih dari 0. Karena permasalahannya memaksimumkan, maka iterasi 1 belum optimal. Pada iterasi kedua,
Basis barunya adalah Sek 1, Sek 2, dan X3. Iterasi kedua belum maksimal karena CZ dikurangi ZJ lebih dari 0, yaitu 5,360 dan 7,360. Kemudian tabel direvisi pada iterasi ketiga menghasilkan basis baru yaitu X2, Sek 2, X3, yang mana hasilnya juga belum optimal seperti iterasi 1 dan iterasi 2 karena CJ dikurangi ZJ lebih dari 0, yaitu 67,4157. Untuk iterasi keempat menghasilkan basis X1, Sek 2, dan X3 dengan hasil yang sudah optimal karena semua CJ dikurangi ZJ kurang dari 0. Jika dikembalikan ke permasalahan, maka titik optimalnya adalah X1 sama dengan 3,875, X2 sama dengan 0, X3 1,5. Dan terdapat hasil Z-nya yaitu 81,250. Dari hasil metode simplex, didapat hasil dalam bentuk bilangan desimal. Namun, keuntungan pada fungsi tujuan yaitu keuntungan per toples, sehingga tidak memungkinkan menggunakan hasil dalam bentuk desimal. Oleh karena itu, dibutuhkan metode tambahan yaitu metode cabang batas. Tabel yang keempat merupakan hasil cabang batas menggunakan aplikasi QM. Tabel di atas adalah hasil perhitungan dari metode cabang batas dengan menggunakan aplikasi QM. Dari hasil tersebut diperoleh titik optimal X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, dengan hasil optimal 76.000. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan permasalahan pada artikel fungsi tujuan, yaitu F, X1, X2, X3 sama dengan 14 X1 tambah 16 X2 dan ditambah 18 X3 sebagai fungsi tujuan merupakan keuntungan Maringan dan kawan-kawan tahun 2022 pada penelitian Maringan fungsi tujuan menggunakan keuntungan perbungkus. Selain itu, penelitian Maringan juga sejalan dari segi metode optimasi keuntungan yaitu metode simplex dan penggunaan aplikasi untuk memudahkan perhitungan yaitu menggunakan aplikasi QM. Aplikasi QM adalah software operation research yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan operasi riset seperti metode simplex. Namun, penelitian Maringan tidak menggunakan cabang batas lagi dikarenakan titik optimal yang dihasilkan sudah dalam bentuk bilangan bulat. Dari hasil penelitian, metode simplex yang digunakan memerlukan perhitungan hingga iterasi keempat untuk mencapai titik optimal. Hal ini dikarenakan nilai CJ dikurangi ZJ pada iterasi 1, 2, dan 3 masih di atas 0. Pada permasalahan memaksimalkan fungsi tujuan dengan metode simplex dikatakan telah optimal apabila CJ dikurangi ZJ kurang dari 0. Pada iterasi keempat, diperoleh titik optimal adalah X1 sama dengan 3,875, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1,2, dan diperoleh Z-nya 81,250. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh keuntungan sebesar 81.250 rupiah, toko Family Cookies harus memproduksi 3.875 toples nastar dan 1,5 toples lidah kucing dikarenakan tidak memungkinkan untuk memproduksi produk per toples dengan jumlah yang desimal. Oleh karena itu, dihitung menggunakan cabang batas. Titik optimal pada metode cabang batas S1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, S3 sama dengan 1 dengan hasil optimal 76.000. Dengan keuntungan maksimal 76.000, maka toko Family Cookies harus memproduksi 3 toples nastar, 1 toples putri salju, dan 1 toples lidah kucing. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh keuntungan maksimal sebesar Rp76.000 dengan jumlah produksi yaitu 3 toples nastar, 1 toples putri salju, dan 1 toples lidah kucing.